Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Ayuha talaba al-ahibba, alhamdulillah fi hadha al-liqa نواصل درسنا ما يتعلق بشرك الأصغر في الأفعال وقد بينا في اللقاء الماضي عن الرقى الشرقية والآن إن شاء الله تعالى نبين عن tamimah. Kita akan jelaskan berkenaan tentang tamimah. Unzur huna at-tamaim asy-syirqiyah. Tamaim fil lughah secara bahasa adalah jamak dari tamimah. Wa hiya fil asli kharazatun kanat tu'allaqu 'alal atfal. Yang pada aslinya tamimah itu adalah sebuah seperti kalung. Kharazah itu seperti hal yang disusun menjadi satu, kayak tasbih seperti itu, semisalnya. Tapi yang mana dahulu di zaman jahiliyah tu'allaqu 'alal atfal, yang digantungkan atau yang dikalungkan di anak-anak, yang mana mereka yattaquna biha minal aini wa nahwi, yang dengan itu mereka beranggapan bisa menangkal ain dan yang semisalnya. Wal ainu haqqun. Wa ka'annal arab sammuha bihadzal ism li'annahum yuriduna tamam dawa. Karena orang-orang Arab zaman dahulu menamakan tamimah ini karena mereka menginginkan bahwasanya itu sebagai kesempurnaan obat dan kesembuhan yang diinginkan, sehingga biar sehat terus, terjauhkan dari bala ini. Fahadzal lughatan wa fi istilah kullu ma yu'allaq 'alal marda, apa yang digantungkan pada orang sakit ataupun atfal ataupun bahaim ataupun yang semisalnya, rumah, mobil, motor dan semisalnya, kendaraan. Yang mana gantungan tersebut minat ta'awid, dari hal-hal ta'awid, lidaf'il bala, dengan tujuan untuk menolak bala ataupun menghilangkan bala, di perlindungan yang semacamnya lah. Nanti kita bahas ta'awid di sini apa aja yang tamaim syirqiyah. Wa min anwa'it tamaim, dan di antara macam-macam tamimah seperti al-hajb wa ruqa allati yaktuba ba'dul musya'widhin, itu sebagaimana lembaran ataupun ruqyah yang mana dituliskan oleh sebagian orang-orang musya'widhin, ini bisa penyihir ataupun penipu. Wa yaktubuna fiha tolasim, yang mana mereka menuliskan di hajb ruqa tersebut tolasim itu tulisan kode-kode atau apa ya, mantra-mantra, tapi nggak jelas maksudnya, hurufnya waw semua, waw, ba, alif, pokoknya acak seperti itu, huruf hijaiyah, ini namanya tolasim. Wa kitabat la yufhamu ma'naha, ataupun tulisan-tulisan tapi enggak nyambung ataupun enggak memiliki makna. Wa ghalibuha syirk, akan tapi kebanyakan tulisan-tulisan seperti itu kalau antum dapati dimanapun itu, tulisan enggak jelas biasanya itu, dan itu digunakan untuk tamimah, kebanyakan adalah kesyirikan. Wa istighatsat bisyayatin, dan itu termasuk permintaan tolong kepada syaitan. Wata'allaqu 'alal atfal, dan itu biasanya digantungkan di leher anak-anak, masih bayi, masih kecil, maupun di leher, di tangan ataupun di kaki, yang penting digantungkan. Au 'alal bahaim, ataupun di binatang ternak, ataupun 'ala ba'dis sila, di gantungan senjata, au abwabil buyut, ataupun di pintu-pintu rumah. Itu kalau ada gantungan aneh antum lihat, Allah alam, semoga bukan tamimah. Yas'umuna annah, yang mereka memiliki keyakinan annaha sababun, bahwasanya tamimah tersebut sebagai sebab lidaf'il ain, menolak ain, ataupun annaha sababun lisyifa, ataupun sebab untuk kesembuhan orang yang sakit, min banil insan au min hayawan, atau dari orang ataupun hewan ataupun barang, tadi disebutkan di atas. Wa minha, dan contohkan di sini seperti khalakhil allati yaj'alu ba'dul juhal ala auladihim, seperti khalakhil itu aslinya gelang yang ada di kaki gitu. Khalail allati yaj'alu, yang mana orang-orang juhal itu meletakkan pada anak-anak mereka yang mereka memiliki keyakinan annaha sababun, bahwasanya itu adalah sebab untuk menjaga dari kematian lah, itu yang semisalnya. Dan contoh lain adalah labsul khalqatil fiddah, menggunakan gelang perak untuk mendapatkan keberkahan, ataupun lil bawasir, untuk menghilangkan atau menyembuhkan bawasir ini,
Diapet, ya, mungkin diapet, ya. Wasir, nah. Kemudian ada walabsul khawatim ataupun menggunakan cincin laha fusus yang memiliki fusus itu batu mulia, apa ya namanya, mata, fusus muayyanah, tapi di sini dilihat muayyanah dan intinya bukan ini fusus muayyanah, enggak. Intinya di sini ya taqidun, mereka memiliki keyakinan dengan menggunakan khatam laha fusus muayyanah itu tahfad minal jinni wa nahwiha, bisa menjaga mereka dari gangguan jin ataupun dari bala yang lainnya. Ini tamaim asyirqiyah. Tuma fahadit tamaim kulluha muharramah, dan tamaim yang telah disebutkan tadi semuanya yang berkaitan tentang tamimah yang digantungkan hal-hal itu adalah termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wahya minasyirki, dan termasuk dalam bentuk kesyirikan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa dan tamaim betiwalah itu adalah kesyirikan. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam man alaqa tamimah faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan tamimah entah itu dimanapun dengan keyakinan bahwasanya tamimah mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat, itu adalah sebuah kesyirikan, fahiya minasyirki. Oleh karenanya tamimah secara umum itu adalah kesyirikan. Karena apa? Karena di dalam tamimah li'annahum dhannu anna li ghairillahi ta'thiran fi syifa, karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dampak untuk kesembuhan. Wa talabu daf'al adha min ghairihi ta'ala, dan mereka meminta untuk dijauhkan dari adha kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma'annahu, bahwasanya, dan kita ketahui bahwasanya tidak ada yang bisa menolak bala seorang pun itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas sekali. Lakinna, akan tapi kesyirikan di situ masih umum, jadi kita tafsir di sini. Yang pertama, in i'taqada muttakhidu hadhihi tamaim, kalau seandainya orang yang menjadikan tamimah atau menggantungkan tamimah itu memiliki keyakinan satu, annaha tanfa' bidzatiha min dunillah, bahwasanya tamimah itu bisa mendatangkan manfaat dengan dirinya sendiri selain Allah, maksudnya tidak ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini faqafa wa syirkun akbar, hal yang seperti ini masuknya ke bab syirik akbar. Akan tetapi wa in i'taqada, apabila orang tersebut meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat, lakin akan tetapi tu'allaqu qalbu biha fi daf'id dar, akan tetapi hati orang tersebut lebih condong, ada kecondongan kepada tamimah tersebut untuk menolak bala. Jadi kayak apa ya? Jadi ini nih kalau gantungin ini nih kayak aman gitu. Tapi ya aku tahu, ana tahu bahwasanya manfaat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak gantungin itu nggak srek. Nah, yang seperti itu adalah fahuwa syirkun asghar. Limada li'timadihi alal asbab, karena dia condong bersandar kepada sebab-sebab. Wali annahu, dan yang paling jelas di sini ini bahwasanya dia ja'ala ma laisa bisababin sababan, dia menjadikan sesuatu yang tidak ada keterkaitannya sebab itu menjadikan sebuah sebab gitu. Hanya menggantungkan bisa aman, selamat, kan nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada kaitannya. Rumah dikasih gantungan nanti jadi aman, nggak ada maling. Kalau seumpamanya nggak ada pintunya, ya wallahu a'lam apakah ada maling masuk, kan nggak tahu. Makanya di sini ja'ala ma laisa bisababin sababan. Dan terakhir, fahadhi tamaib sabik, dan tamimah yang telah disebutkan, kulluha laisa fiha naf'un, semuanya tidak bisa memberikan manfaat biwajhi minal wujuh, dari manapun kalau kita berpikir semuanya itu nggak ada manfaatnya karena hanya gantungan. Wahya min khurafatil jahiliyah, dan itu termasuk khurafat yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah, allati yansyuruha, yang telah disebarkan oleh as-saharah, para penyihir, wal musya'widun, orang-orang penipu, ngaku-ngaku orang pinter, wayadjaluna biha ala syadji, dan didusta dan berbuat dusta dengan hal tersebut kepada kepolosan orang, sajj wal jahla, dan kebodohan orang. Jadi makanya disebut zaman jahiliyah, karena orang yang kebanyakan tertipu di zaman tersebut adalah orang yang polos dan orang yang bodoh, ba'id aniddin. Fa hadza ma astati an ulqilakum
في هذا اللقاء عن التمائم الشرقية أقول جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.